ACL. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Steven untuk ibadah kita hari ini tanggal 19 Juli 2020. Nah, puji Tuhan tadi kita sudah sama-sama bisa memuji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk adik-adik kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami hari ini Tuhan. Di bulan Juli ini kami masih dapat berbakti dan masih dapat memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang membukakan setiap hati kami, setiap telinga kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengarkan ini boleh dapat hidup dan boleh dapat tumbuh dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kakak mau cerita diambil dari kitab Matius. Kitab Matius 14 ayat 22. Kita mau coba belajar dari kitab Matius ini ya. Adik-adik udah buka semua kitabnya? Yuk, judul perikopnya adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Nah, kalau kita baca ke cerita sebelumnya itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang banyak ya adik-adik, dengan apa? Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang. Mungkin adik-adik sudah hafal ya cerita itu ya. Nah, selanjutnya sesudah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, nah orang-orangnya udah disuruh pulang ke rumahnya masing-masing karena hari sudah mulai malam. Akhirnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, Tuhan Yesus waktu itu dia mau berdoa sendiri di bukit. Nah, dia menyuruh murid-muridnya untuk jalan terlebih dahulu untuk menyeberangi danau ya. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya di sini ya adik-adik. Nah, di situ bisa kelihatan bahwa Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya naik ke perahu untuk menyeberang danau dulu. Sementara tadi orang-orang yang sudah diberi makan 5.000 orang itu sudah disuruh pada pulang ke rumahnya masing-masing ya adik-adik. Nah, jadi berapa waktu itu murid Tuhan Yesus? 12 betul ya. 12 orang murid Tuhan Yesus itu disuruh untuk naik perahu terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya pergi, Tuhan Yesus naik ke atas bukit, dia mencari tempat yang teduh, dia berdoa di situ kepada Allah Bapa ya. Nah, ini salah satu teladan yang bagus ya adik-adik buat kita, bahwa dalam segala sesuatu kita nggak boleh lupa berdoa ya. Walaupun sudah malam, itu waktu itu sudah hari mulai gelap, Tuhan Yesus masih menyempatkan untuk berdoa di atas bukit ya. Kemudian, nah di sisi lain murid-muridnya udah berangkat, mereka pakai kapal, mereka menyeberangi danau. Wah, mereka mau menyeberangi danau. Nah, ternyata tiba-tiba ketika mereka sudah mulai berlayar agak jauh dari pantai, ada angin sakal ya. Angin sakal itu angin yang datang tiba-tiba adik-adik. Jadi kan kita tahu ya bahwa 4 murid Tuhan Yesus itu merupakan nelayan. Mereka harusnya udah tahu dong kira-kira kalau lihat dari langit, kira-kira kalau lihat dari cuacanya bakal ada badai atau enggak. Nah, mereka udah tahu harusnya. Nah, tapi ternyata ketika mereka memberanikan diri untuk berlayar, ternyata ada muncul angin sakal. Jadi angin sakal itu
murid-murid Tuhan Yesus juga tidak bisa prediksi, karena datangnya tiba-tiba adik-adik. Tiba-tiba angin sakal itu datang, dan angin sakal ini apa yang terjadi? Meniup perahu mereka, sehingga perahu murid-muridnya Tuhan Yesus itu diombang-ambingkan di atas gelombang, dan murid-murid mulai takut ya. Jadi walaupun ada 4 orang nelayan yang sering berlayar, tapi mereka tetap ketakutan karena angin sakal ini sangat kencang, sehingga mereka mendayung sekeras apapun, perahunya nggak bisa maju. Jadi kayak perahunya terombang-ambing di atas laut, mau maju nggak bisa, mau balik ke pantai nggak bisa. Jadi di situ terus mereka nggak bisa maju ya. Nah, di sini kalian mungkin adik-adik ingat juga sebelumnya pernah ada cerita juga yang murid-murid Tuhan Yesus itu kena badai juga di perahu. Nah, cuma waktu itu untungnya ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Tuhan Yesusnya ada di dalam perahu. Nah, kalau yang kejadian ini, mereka cuma ber-12 murid-murid aja. Jadi Tuhan Yesusnya kan tadi lagi berdoa ya di bukit. Jadi Tuhan Yesusnya nggak ikut dalam perahu ini. Makanya murid-murid semakin takut. Karena mereka tahu mereka merasa sendirian. Mereka merasa nggak ada yang mendampingi, nggak ada yang menjagai. Kalau ada Tuhan Yesus, mereka mungkin lebih tenang. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus pasti berkuasa, pasti sanggup untuk meredakan badai, meredakan angin ribut, meredakan angin sakal. Ya. Nah, kemudian semakin larut malam, itu sudah kira-kira jam 3 malam adik-adik ya. Siapa di sini yang jam 3 malam masih belum tidur? Ayo. Nah, di sini mereka udah jam 3 malam, tiba-tiba mereka melihat dari jauh ada sesosok putih-putih. Wah, udah mereka lagi kesusahan ya, mereka lagi mendayung, susah tuh. Gak maju-maju kapalnya, tiba-tiba mereka melihat sesosok putih-putih. Wah, mereka takut. Ketika mereka lihat, wah, makhluk putih itu mendekat juga lagi, mendekati perahu mereka. Nah, ada seorang dari murid-murid yang berteriak, wah, itu hantu teman-teman, itu hantu. Wah, makin diteriakin hantu, mereka makin ketakutan ya. Padahal murid-murid ini kan mereka harusnya tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas semua jenis hantu. Tapi ternyata mereka masih takut sama hantu ya adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Makanya mereka takut. Mereka dalam kesusahan, mereka diterjang gelombang, diterjang badai. Dan mereka juga akhirnya melihat seperti sesosok orang yang tiba-tiba muncul dari kejauhan dan berjalan di atas air. Wah, mereka kan ngira kalau tiba-tiba ada sesosok makhluk di atas air, mereka pikir, wah, ini hantu nih, nggak salah lagi. Karena apa? Karena nggak mungkin orang bisa jalan di atas air ya adik-adik. Nah, jadi mereka pada teriak-teriak ketakutan. Udah mah kapalnya terombang-ambing, mereka nggak bisa kemana-mana. Didatangin hantu pula, mereka pikir, aduh, udah sangat ketakutan mereka ya adik-adik. Nah, tapi ketika mereka sedang ketakutan itu, tiba-tiba terdengar suara ya dari orang yang mereka kira hantu itu berkata apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, tenanglah. Jadi mereka ketika dalam kondisi ketakutan itu mereka diminta untuk tenang. Terus apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku ini. Nah, aku ini menandakan apa? Bahwa aku nih, aku Tuhan Yesus ada. Aku Tuhan Yesus datang. Kalian jangan takut. Kalian tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena ada aku di sini. Ada Tuhan Yesus di sini yang selalu menjaga dan selalu menolong murid-muridnya. Nah, mereka setelah mengenal suara itu mereka yakin suara Tuhan Yesus tuh harusnya. Nah, bahwa baru mereka menyadari bahwa ternyata orang itu bukan hantu, tapi itu adalah Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus yang datang untuk menolong mereka. Nah, adik-adik, ketika mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, ada seorang murid. Siapa murid itu? Nah, murid itu adalah Simon Petrus. Simon Petrus ini orangnya dia spontan ya, spontan ketika dia mendengar, oh itu Tuhan Yesus, dia meminta supaya bisa berjalan di atas air. Untuk apa? Untuk mendatangi Tuhan Yesus berada, untuk mendatangi tempat Tuhan Yesus berdiri. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata, datanglah. Nah, Petrus ini dia semangat, dia loncat keluar dari perahu dan berjalan menuju Tuhan Yesus ya. Jadi Petrus ini tipikal orang yang berani ya adik-adik. Kan kalau murid-murid yang lain mungkin takut, wah walaupun Tuhan Yesus berjalan di atas air kan dia Tuhan.
Kalau kita kan murid-muridnya, kita belum tentu bisa berjalan di atas air. Tapi nggak seperti itu dengan Petrus. Dia yakin bahwa apa? Bahwa kalau Tuhan Yesus bisa, Tuhan Yesus pasti menolong Petrus untuk bisa juga berjalan di atas air. Nah, awalnya dia sangat yakin adik-adik, wah, pasti saya bisa. Pasti saya juga bisa untuk berjalan di atas air dan menemui Tuhan Yesus. Ya, dia loncat keluar dari perahunya dan benar ternyata adik-adik, dia bisa berjalan di atas air untuk mendekati ke tempat Tuhan Yesus berdiri. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika dia sedang berjalan menuju Tuhan Yesus, nah mulailah Petrus merasakan angin. Angin bertiup di sekitar badannya dan dia mulai takut ya. Jadi adik-adik, anginnya itu kenceng, bukan angin sepoi-sepoi yang adem gitu, bukan. Anginnya angin kencang, angin ribut, angin sakal, angin yang badai ya, badai yang membuat Petrus mulai merasa takut ya, mulai merasa aduh, ini anginnya gede juga nih ternyata, anginnya tiupannya kencang juga nih ternyata. Nah, setelah dia berpikir mulai merasa takut itu, apa yang akan terjadi? Dia mulai tenggelam adik-adik. Tenggelam karena apa? Karena takut tadi ya, ketika dia mulai merasakan takut, ketika dia mulai merasakan ketidakpercaya bahwa akan kuasa Tuhan, dia mulai tenggelam adik-adik. Nah, kemudian untungnya Petrus ini dia ingat ketika dia sudah mulai tenggelam, ketika badannya udah mulai masuk ke dalam air, dia ingat apa? Tuhan, tolonglah saya. Dia ingat bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membantu Petrus yang akan tenggelam ini. Jadi dia berteriak sekencang-kencangnya, Tuhan, tolonglah saya. Nah, ketika dia berteriak itu, Tuhan tolonglah saya, Tuhan Yesus membantu apa enggak? Iya, Tuhan Yesus pasti membantu ya. Nah, adik-adik, melihat itu Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya untuk mengangkat Petrus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu bukan tipikal Tuhan yang diam. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam masalah, dia nggak akan membiarkan kita sendirian. Sama seperti Petrus ini, Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya untuk mengangkat Petrus. Kemudian bersama-sama dengan Petrus, Tuhan Yesus naik ke atas perahu untuk melanjutkan perjalanan. Ya, adik-adik. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata Tuhan Yesus tuh sanggup menolong dalam berbagai kondisi, termasuk ketika Petrus hampir tenggelam ya. Dan bersama Tuhan Yesus, Petrus yang tadinya sudah tenggelam, sudah nggak bisa berjalan di atas air, bersama Tuhan Yesus ketika dia memegang tangan Tuhan Yesus, dia apa? Dia bisa kembali berjalan di atas air. Dia mampu kembali untuk mengalami mukjizat Tuhan ya, dan bisa kembali naik ke dalam perahu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus dan Petrus naik ke atas perahu, apa yang terjadi? Angin dan gelombang langsung reda, langsung tenang, angin sakalnya udah nggak ada, udah hilang, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Dan murid-murid pun apa? Menyembah Tuhan Yesus serta berkata bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Kenapa mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah? Karena kita bisa lihat, murid-murid bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Berkuasa bukan cuma bisa menyembuhkan orang yang sakit, bukan hanya berkuasa memberi makan 5.000 orang, tetapi juga berkuasa atas apa? Atas alam semesta adik-adik, atas angin dan gelombang yang kenceng banget. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas perahu itu, seketika itu pula angin dan gelombang menjadi reda dan tenang, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanannya ya. Nah, jadi adik-adik, kita hari ini belajar tentang apa? Tentang kuasa Tuhan Yesus ya adik-adik, kuasa Tuhan Yesus untuk menolong kita. Dan kita belajar hari ini juga tentang apa? Jangan takut ya. Jangan takut bahwa di dalam segala kondisi situasi apapun, kita harus selalu ingat seperti tadi Petrus. Ketika dia mulai jatuh, ketika dia mulai tenggelam, apa yang Petrus ingat? Dia ingat meminta tolong. Tuhan, tolonglah saya. Dan seketika itu pula Tuhan Yesus menolong. Ya, jadi adik-adik, sama seperti kita juga, kita dalam situasi sulit nih, seperti sekarang ini kondisi corona, mungkin kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa main. Nah, dalam situasi seperti ini kita harus ingat kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah saya. Ya, itu adik-adik 3 kata yang Petrus katakan untuk
membuat Tuhan Yesus menolong ya. Jangan sampai lupakan 3 kata itu ya adik-adik. Nah, jadi hari ini kita belajar ya bagaimana Tuhan Yesus menolong murid-muridnya yang terombang-ambing gelombang di tengah danau ya waktu itu ya adik-adik. Nah, 3 hal yang mau kakak kita sama-sama belajar, yaitu yang pertama adalah apa? Tuhan Yesus itu hadir adik-adik. Jadi di tengah kondisi kita yang kesulitan, di tengah kondisi kita yang sakit, atau mungkin di tengah kita lagi susah, kita nggak punya uang mungkin, ingatlah bahwa Tuhan Yesus hadir ya. Sama seperti ketika tadi murid-muridnya dalam kesulitan, mereka lagi sulit mendayung, mereka takut tenggelam, Tuhan Yesus hadir di situ adik-adik. Itu yang pertama ya, Tuhan Yesus hadir. Yang kedua, kemudian apa yang perlu diingat juga adik-adik, jadi dalam kondisi semua masalah, semua persoalan, kita harus belajar sama seperti Petrus. Petrus itu orangnya apa adik-adik? Percaya. Dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan Yesus akan menolong. Dan dia apa? Dia bukan cuma ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus hadir, dia bukan cuma diem di dalam perahu. Enggak. Dia berani keluar dari perahu adik-adik. Nah, keluar dari perahu ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kita berani keluar dari zona nyaman. Kita berani keluar dari tempat yang kita anggap enak gitu ya, kita anggap santai, kita anggap enak, kita anggap bisa aman di perahu itu. Nah, Petrus itu keluar, dia keluar dari dalam perahu, dia ingin datang kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi di dalam setiap persoalan hidup kita, di dalam setiap kesulitan, terkadang kita harus keluar, kita harus bisa apa? Menghadapi kesulitan itu, bukan cuma kita diem di dalam perahu, bukan cuma kita diem di dalam tempat yang kita anggap aman. Kita harus menghadapi kesulitan itu dengan cara apa? Kita keluar. Nah, cuma keluarnya bukan sembarangan, adik-adik. Keluar dengan apa? Dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus ada di sana, Tuhan Yesus siap menolong kita. Itu yang kedua, adik-adik. Jadi kita harus bisa keluar dari perahu, dari zona nyaman kita untuk menghadapi masalah kita. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa yang penting dari cerita ini, adik-adik? Yaitu ketika kita sudah bisa keluar dari perahu, kita sudah mau menuju Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus yang ketiga ini ya. Kita harus fokus pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Jangan sampai angin gelombang, angin badai, angin sakal tadi mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Sama seperti Petrus tadi, dia pertamanya udah fokus nih. Dia keluar dari perahu, dia fokus mau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi ternyata di tengah jalan dia terusik, dia diganggu oleh angin badai itu. Jadi masalah itu membuat dia takut, membuat dia gentar, membuat dia kehilangan iman, sehingga apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya ia jatuh, akhirnya ia tenggelam. Karena apa? Karena tadi ketakutan itu meruntuhkan kepercayaan dia kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi tadi yang ketiga adalah kita harus fokus. Kita harus fokus, kita harus tetap berpegang bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita ya adik-adik. Nah, jadi itu untuk pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini, bagaimana kita dalam segala sesuatu, segala kondisi apapun, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Oke adik-adik, kita sekarang mau tutup untuk ibadah kita hari ini. Kita berdoa dulu ya. Tutup matanya semua, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan untuk tetap yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sanggup menolong kami, sanggup memulihkan kondisi kami Tuhan, sanggup membantu kami keluar dari segala persoalan kami. Kami serahkan juga Tuhan untuk kondisi negara kami Tuhan, yang saat ini semakin banyak orang yang positif terkena virus Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang membukakan pintu-pintu surga-Mu Tuhan untuk memulihkan kondisi negara kami, memulihkan kondisi virus di negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang memulihkan perekonomian negara kami juga Tuhan. Engkau yang menolong orang tua kami juga Tuhan dalam mencari nafkah Tuhan untuk membiayai kehidupan kami. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong kami Tuhan dalam setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir Tuhan, Allah yang senantiasa menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ya puji Tuhan kita sudah beribadah hari ini. Jangan lupa adik-adik minggu depan tetap
tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.